Kenapa sih adanya uang kertas? Dulunya koin itu dari mana? Jadi kalau kita mulai ke permulaan di awal, ada sistem yang namanya barter. Nah, awal-awal uang kertas ini di Eropa itu dibikin sama para goldsmith. Jadi awalnya itu adalah kontrak untuk emas. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia kan serakah. Nah, orang-orang yang bikin emasnya ini mikir, kalau gue bohongin dia gimana ya? Jadi misalnya emasnya 3 kilo, kertas yang keluar itu 5 kilo. Terjadilah yang namanya inflasi. Jadi nilai kertasnya ini akhirnya lama-lama turun karena emasnya tuh nggak beneran ada. Sampai 1971, Presiden Nixon itu pecahin namanya the gold standard, di mana uang kertas berbentuk fiat itu udah nggak ada lagi nih emas di belakangnya. Aneh hari indah, cicit priuk paling tampan. Jikalau ditembak gak mempan, wajar kalau ente nyaman. Sekali sewa kita hidup masing-masing. Ente kasih godaan, aneh gak berpaling. Ente kadang-kadang buat aneh melayang. Ente kadang-kadang jikalau aneh sayang. Ente kadang-kadang ini beda lagi. Ente kadang-kadang ini masalah hati. Pernahkah Anda melihat jenis-jenis mata uang asing seperti dolar US, dolar Australia, pound sterling, dan euro? Dalam dunia ekonomi, istilah valuta asing ini kerap kali kita jumpai atau kita dengar, namun nampaknya juga sangat familiar. Namun bagi beberapa orang, pasar valuta tergolong cukup absurd dan cukup asing. Nah, lantas apa sih yang dimaksud dengan pasar valuta asing ini? Nah, secara sederhana, pasar valuta asing atau disingkat falas merupakan mata uang yang bisa digunakan dimanapun, kapanpun, di setiap negara manapun yang sudah mengakui bahwasannya mata uang tersebut bisa digunakan untuk perdagangan internasional. Contohnya nih, kalau kita ingin keluar negeri, kita akan mengeluarkan uang rupiah kita ke dalam mata uang internasional atau falas seperti mata uang dolar, pound sterling, dan euro. Pasar valuta asing atau falas tidaknya memiliki 4 fungsi penting. Yang pertama adalah sebagai alat tukar internasional. Yang kedua, sebagai cadangan negara atau devisa. Falas juga bisa menjadi alat pengendali kurs, di mana mata uang suatu negara seringkali mengalami pergolakan naik dan turun, sehingga membutuhkan falas atau devisa sebagai stabilizer atau untuk pengendalinya. Yang ketiga yaitu pasar valuta asing memiliki peran besar dalam perdagangan internasional sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui oleh kedua belah pihak maupun negara dimanapun dan kapanpun. Yang terakhir sebagai alat yang memudahkan dan memperlancar perdagangan internasional, di mana setiap negara mudah melakukan aktivitas jual beli tanpa terkendala masalah penggunaan mata uang dimanapun dan kapanpun. Selain 4 fungsi tadi, berbagai pihak juga memanfaatkan pasar valuta asing atau falas ini sebagai instrumen trading atau investasi. Transaksi ini biasa disebut sebagai trading forex atau perdagangan valuta asing. Secara sederhana, trading forex ini dapat kita artikan sebagai transaksi yang melibatkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar utama di dunia yang bekerja selama 24 jam secara berkesinambungan. Dalam dunia trading forex ada asumsi, jika tidak mau rugi, maka kecil kemungkinannya untuk memperoleh profit atau keuntungan, yang bisa dikatakan no pain, no gain. Dan hukum ini juga berlaku dalam semua instrumen investasi, yang semakin besar potensi keuntungannya, semakin besar pula resiko kerugiannya. Nah, dari mana sih keuntungan kita untuk trading forex ini? Jadi, keuntungan trading forex ini secara simpelnya diperoleh dari selisih harga jual dan kurs harga beli. Kalau kamu jual dengan kurs yang lebih tinggi daripada kamu harga membelinya, maka kamu akan memperoleh keuntungan. Kalau kamu jual dengan kurs yang lebih rendah daripada harga kamu jual, maka kamu akan mengalami kerugian. Secara keseluruhan, forex dapat diartikan sebagai investasi high atau tinggi risiko. Tinggi risiko pula, imbalan hasilnya juga tinggi. Namun, semua risiko dapat kita hindari atau perkecil jika Anda tahu cara trik jitunya dengan cara analisis teknikal dan fundamental. Oleh sebab itu,
Sebelum melakukan investasi dalam bentuk apapun, termasuk kita terjun di valuta asing, kenali dan lakukan analisis yang tepat untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dari investasi tersebut. Kesimpulannya, valuta asing adalah mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan mengurangi resiko kerugian akibat fluktuasi kurs mata uang. Pasar valuta asing menyediakan platform untuk perdagangan mata uang, menentukan nilai tukar, dan menerapkan manajemen mata uang. Kurs dengan valuta asing atau falas mencerminkan nilai tukar uang antar negara. Falas adalah alat pembayaran sah di negara lain, sedangkan kurs adalah perbedaan nilai mata uang antar negara. Meskipun berbeda, dalam perdagangan, keduanya merupakan bagian integral dalam menambah pendapatan negara dalam perekonomian internasional.